6-8 bulan dari sebuah penyerbukan yang berhasil. Oke, selanjutnya. Ya, inilah langkah-langkah menjadi seorang breeder aglonema. Pertama, pilih dan kumpulkan populasi tanaman yang akan digunakan sebagai indukan. Tadi sudah disebutkan ya, ada Aglonema rotundum dan Aglonema commutatum falciparum. Lalu yang selanjutnya, observasi ketepatan waktu antara mekarnya bunga betina dan bunga jantan. Karena bunga pada aglonema itu kan dia modelnya kan dia hermaprodit. Di bawahnya itu adalah putik yang bersifat jadi putik kan dia karena bunganya bersifat protogynous, jadi betina itu fase betina datang duluan. Sesudah itu baru nanti masuk ke fase jantan yang mana keluar serbuknya belakangan. Nah, berarti kalau kita melihat sifat dari aglonema yang seperti ini, untuk mencocokkan waktu antesis kita harus punya banyak indukan. Memang mau tidak mau kita harus menyediakan ruangan untuk menyediakan kecocokan mekarnya bunga. Jadi ketika kita punya bunga betina yang reseptif, pada waktu itu harus kita udah punya di kuasnya, kita harus udah punya aglonema rotundum ya. Bagaimana mencocokkan ini bila tidak memiliki banyak indukan? Nah, oleh karena itu memang kita harus menyediakan tempat untuk banyak indukan, yang mana ini menjadi salah satu kendala kalau orang tinggalnya di kota besar. Nggak bisa, bukan nggak bisa, bisa sih, tapi maksudnya lebih memungkinkan kalau orangnya tinggal di agak pinggiran kota sehingga memiliki lahan yang lebih luas. Di tempat kami di Bogor masih bisa sedikit lebih luas. Ketinggiannya kami 290 meter di atas laut kalau misalkan ada yang tertarik untuk tahu. Nah, otomatis dengan kita menyediakan tempat untuk indukan tanaman, kita kekurangan tempat untuk berjualan. Jadi kan ada yang dikorbankan karena lapak kita jadi nggak bisa luas untuk berjualan karena ada lapak untuk dalam tanda kutip penelitian, yaitu kegiatan persilangan tersebut. Nah, nomor 3, dengan menggunakan kuas, oleskan pollen segar, harus segar ya, dari bagian atas spadi ke putik dari tanaman yang dijodohkan, yang dipilih sebagai jodohnya. Pada waktu itu jodohnya, betinanya harus pada tahap reseptif, sehingga harapannya nanti bakalan jadi. Dan juga jangan lupa dilabel supaya nanti ingat itu program persilangannya tentang apa. Dan juga sungkuplah dengan plastik untuk menjaga kelembapan supaya putiknya tidak kering. Lalu selanjutnya, kalau sudah berhasil menjadi buah yang bernas, semailah dan kemudian lakukan seleksi progeny. Artinya sesudah jadi buah kan dikupas, terus bijinya disemai. Lalu ketika sudah disemai, nanti ketika muncul daun udah misalkan kan udah berkecamah nih, germinasi, muncullah daun. Tapi kalau baru satu daun kita belum bisa memutuskan itu sebenarnya cantik atau enggak, kita mesti tunggu sampai lebih besar lagi. Pertamanya pas juvenile dulu kita lihat, lalu kita putuskan oke, ini bisa masuk ke tahap perbanyakan massal. Jadi kita bikin klonnya yang serupa dalam jumlah yang cukup banyak, disesuaikan dengan target keinginan kita mau menyediakan berapa banyak jumlah klon tersebut. Oke.